wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah ya, wabarakatuh. saya bisa membersamai sahabat semua dan insya Allah untuk siang ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan merancang proyek dengan canvassing. Jadi kalau tadi materi itu materi di dalam ya, materi dari diri sendiri. Nah di sini tadi jembatannya adalah menemukan passion. Mbak Fitri sudah menyampaikan begitu apiknya bagaimana apa passion Anda semua. Nah, itu jembatan keluar. Nah, sekarang merancang proyek dengan canvassing. Mungkin masih ada yang ingat dulu pernah canvassing disampaikan sehari, buat keren dulu. Ikut siapa? Mas Fikri ya. Nah, kalau yang lain tadi materinya itu merupakan materi yang disukai. Kalau canvassing itu materi paling tidak disukai karena jelibat. Dan ini dapat waktu sebentar. Tadi Mbak Musro motong waktu jam itu nggak ya? Tenang banget. Oke. Kira-kira kalau yang di sini mentor-mentor yang ada dan insya Allah the next mentor atau nanti dievaluasi lagi apakah bisa jadi mentor selanjutnya sudah menemukan passion ya masing-masing ya. Oke, insya Allah saatnya kita keluar. Nah, ada beberapa hal walaupun passion itu sudah ditemukan, kita kadang-kadang mau untuk memulai proyek, mau untuk proyeknya sudah jalan, tapi ada kendala-kendala. Nah ini saya rangkum ada beberapa permasalahan yang sebenarnya itu merupakan permasalahan utama sehingga kita tidak bisa jalan lebih luasa atau ada kegalauan lah. Ayo Atik. Nah ini ada beberapa waktu ya. Saya tidak akan banyak mengupas ya. Waktu ini ya permasalahannya tadi permasalahan dan solusinya sudah ditemukan di titik. Jadi ini yang saya sampaikan di sini itu merupakan permasalahan ketika kita sudah menemukan diri sendiri, kita mau keluar, itu ada permasalahan saya simpulkan dan bisa hebat materi-materinya itu saya rasa keren banget ya. Itu sudah mencoba mencarikan solusi untuk permasalahan yang ada. Dan pertama waktu tadi sudah disinggung Mi Pipit, jadi tidak saya sampaikan. Kemudian kurang percaya diri. Nah di sini ada kurang percaya diri. Tadi juga solusinya ada di materi bisa hebat juga. Fundamentalnya dari pertama sampai nanti terakhir itu adalah memupuk kurang percaya dirinya di apa sih, gitu kan? Nah. Kemudian tidak ada support system. Ketika kita pengen punya proyek, ketika kita pengen punya usaha, ketika kita memilih menjadi ibu rumah tangga, kadang kita galuh mana pilihan yang tepat. Tidak ada support system. Dan bersama-sama berkumpul di Bisa Hebat itu adalah merupakan salah satu solusi untuk menemukan support system apa yang kita mau. Lanjut di hati. Nah, mudah menyerah. Ini kadang-kadang ya kita mudah menyerah. Saya tidak akan membahas ya. Nanti akan disampaikan struggling ya. Struggling ya. Ya oleh Bu Tri. Lanjut terintimidasi kompetitor. Ini masalah-masalahnya. Kemudian manajemen. Di sini manajemen kadang-kadang kita itu sudah belajar manajemen macam-macam, tapi kita bingung dari awal kita apa. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan sendiri proyeknya itu apa. Kita keluar itu mau seperti apa. Setelah kita menemukan passion, kita keluar itu mau seperti apa. Manajemen harus diperbaiki. Nah, sebelum kita memperbaiki manajemen, kita rancang, kita tentukan dulu proyek kita apa. Lanjut ya. Nah, di sini nanti kita pakai model kanvas ya. Jadi model kanvas manfaatnya silahkan dibaca sendiri. Ini kalau teman-teman kemarin di batch sebelumnya di batch 8 itu ini tidak saya sampaikan, sengaja manfaat tidak saya sampaikan. Tapi setelah teman-teman itu membuat sahabat semua itu membuat PR ada di workbook ya, silahkan langsung buka workbook. Jadi halaman berapa ya kalau nggak salah? PR 71 itu jadi sekalian dilihat. Canvassing itu seperti itu, udah baku itu di situ. Ya, jadi
memang tidak sengaja pada saat saya menyampaikan ini saya skip. Jadi saya silahkan untuk membuat PR sendiri. Setelah kanvas yang dibuat, teman-teman bisa merasakan kan bagaimana proyek dijalankan asal jalan saja tanpa tujuan, tanpa arahan, atau ada dengan model canvassing. Nah, sekarang model canvassing itu macam-macam ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah ikut beberapa, lanjut ya adik, pernah ikut beberapa ya. Kita lanjut cepat saja karena setelah ini ada materi yang paling ditunggu-tunggu yaitu ISOMA. Itulah merancang dan mengembangkan proyek ya. Nah, kalau pertama kadang-kadang kita tuh bingung, suruh cari target pasar lah apa dan lain sebagainya ya. Nah, kita tadi kan sudah menemukan passion. Jadi materi dari sahabat, karena ini di sini adalah untuk apa namanya TOT ya, training of trainer. Jadi materi di sahabat itu dari depan sampai belakang itu saling berkesinambungan. Jadi kita mulai dari passion ya, dari passion tadi sudah ditemukan dan kita di sini juga bukan anggota, bukan member baru di sahabat. Saya rasa menemukan passion kita sudah tahu apa passion kita. Nah, di menemukan passion ini seperti disampaikan Mbak Mumu tadi, kenali passion kita, asah ya. Karena peso kalau tujuannya adalah untuk mengiris, tapi kalau peso itu tidak dipakai untuk mengiris, sering-sering akhirnya tumpul kan. Nah, itulah passion kita juga perlu kita asah. Caranya sudah disampaikan Mbak Mumu tadi. Ya, belajar. Saya tuh suka ini. Kemarin ada tawaran ya dari Bu Wati untuk apa namanya? Jadi Bu Wati untuk mengajar buat kafir dan lain sebagainya. Jadi memang passion ini mengasahnya selain dengan kita belajar, kita juga mengajari, kan gitu ya Bu ya. Kita berbagi ilmu karena seperti disampaikan Mbak Momo, kita berbagi ilmu berarti kita mengingat kembali apa yang kita pelajari sebelumnya. Kemudian kenali aktivitas dan partner yang mendukung passion Anda. Aktivitasnya apa saja yang bisa mendukung? Matikan aja. Suaranya udah bagus. Nggak usah. Tidak apa-apa, Bang. Sebentar lagi makan kok, Mbak. Oke, lanjut ya. Adalah rancangan proyek pertama yaitu fokus pada passion. Sudah, Anda menemukan passion, kenali passion Anda, asah ya. Kemudian kenali aktivitas dan partner yang mendukung passion Anda. Aktivitasnya apa? Misalnya passionnya memasak. Aktivitasnya apa? Mengajar masak, membuat warung, menerima pesanan seperti itu. Ini ada cateringan banyak ya, ternyata di sini ada Mbak Nia, ada Bu Wati, ada Mbak Ratna. Kemudian partner yang mendukung. Tentukan partner yang mendukung siapa saja. Apakah suami mendukung? Apakah punya komunitas yang mendukung untuk itu? Yang ini disampaikan yang sudah ada saja ya. Kalau merancang proyek itu sudah ada. Jangan ngoyo-woro. Aku kok ya bisa Indonesia. Ya benar. Ngoyo-woro. Kalau tadi bahasa Inggris aku bahasa Jawa wae, tapi kalau bingung kan dengan ngoyo-woro. Ngoyo-woro itu kita merancang proyek tapi berande-ande memasukkan yang bukan yang kita tuh belum punya gitu. Monggo silahkan dibuka di workbook ya. Nah, itu dimasukkan di key resource, key activities, dan key partner. Jadi nanti mungkin sambil makan-makan, habis makan itu kan nanti ada mystery guest ya, mystery guest yang sudah diketahui. Iya. Tapi belum tahu isinya yang mama misteri. Iya, tetap misteri. Nah, di situ dimasukkan itu ya, key resource, key activities, dan key partner. Oke, lanjut ya. Bawa dari rumah. Oke. Nah, setelah kita masukkan apa yang kita miliki, passion kita, aktivitas itu yang bisa kita lakukan loh ya. Maksudnya yang real bisa kita lakukan ya, gitu. Kemudian partnernya siapa? Nah, pilih passion itu dengan tiga sub tadi ya. Passion, kemudian dengan aktivitas yang bisa dilakukan, partner pendukung,
yang dimiliki tiga-tiganya itu apa yang bisa diberikan ke orang lain. Misalnya dengan misalnya masak, aktivitas bisa memasak. Kemudian memasak sehat adalah Bu Ati itu masak sehat ya, menu sehat. Maka yang diberikan ke orang lain apa? Tulis masak sehat untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak sempat masak atau apa, tulis masukkan di situ. Nah ini yang disebut cost structure. Termasuk apa juga yang disebutkan kalau misalnya tadi sudah memilih belum ya Mbak ya? Sosiopreneur apa? Belum. Oke, maaf ini di sebentar ya, kita mundur sebentar. Saya lupa tadi di itu. Jadi sebelum masuk ke materi saya, ada PR. Yang PR-nya itu merupakan jembatan dari fundamental keluar, itu sudah harus menentukan dari passion yang ada itu pilihannya di mana posisinya. Dari awal ya, siapa yang istri yang dipilih, istri apa jam terbang yang dipilih tadi siapa, istri. Terus itu yang dipilih siapa? Apakah memilih sebagai sosiopreneur? Ya, sosiopreneur itu yang pengen keluar memberikan manfaat tanpa mengharapkan profit, atau memilih menjadi entrepreneur. Kalau entrepreneur keluar dan mengharapkan profit, itu yang utama. Yang ketiga adalah couplepreneur, di mana punya usaha yang dijalankan bersama dengan partnernya, pasangannya. Pasangannya bisa suami, bisa orang tua atau anak, gitu ya. Nah itu tadi maaf saya lupa tadi belum. Jadi setelah menentukan posisinya di mana, baru merancang proyek sesuai passionnya. Ya. Maaf ya tadi agak ngelewat. Lanjut ya. Enaknya jurusan deh, ketemu Ya. Sudah SMA kelas 1 kan tadi. Kelas 2 kan butuh jurusan. Jurusannya apa itu yang dipilih. Setelah tahu jurusannya, baru merencanakan proyeknya apa. Oke, lanjut. Tadi belum tadi? Sudah. Oke. Nah, setelah tahu apa yang bisa diberikan, termasuk yang diberikan ini, kalau misalnya pilihannya couplepreneur atau entrepreneur, karena Anda mengharapkan profit, otomatis kan harus mengeluarkan modal. Berapa modal yang diberikan itu juga masuk ke cost structure. Artinya keuangan yang ada yang bisa untuk mensupport proyek itu tadi masuk ke cost structure. Setelah itu baru fokus kepada siapa target pasar Anda. Nah, target pasar ini sebisa mungkin ditentukan secara spesifik. Ya, orang yang akan bermanfaat dari proyek itu siapa? Tentukan gender, usia, pendapatan, domisili, gaya hidup. Semakin spesifik maka akan semakin tepat sasaran. Ya, oke. Terus lanjut ya. Nah, passion apa? Dalam sudah. Ya, dalam kita sudah ya. Passion sudah, pendukungnya sudah, aktivitas apa yang kita tentukan sudah. Kemudian cost structure apa namanya, biaya apa yang ingin kita berikan ke orang sudah kita tentukan, target pasar sudah. Sekarang solusinya bagaimana? Nah, kita punya target pasar, kita punya kemampuan dalam bidang memasak, tentukan solusi yang bisa diberikan untuk kebutuhan target pasar. Itu kita sebut dengan nilai lebih dari proyek kita. Silahkan bingung. Nah, contohnya saya senang kalau bingung, kalau nggak bingung saya nggak senang. Lanjut, kemudian solusi itu nanti dimasukkan ya ke nilai lebih proposition. Nah, lanjut ke solusi apa agar nilai lebih yang kita miliki itu bisa sampai ke target pasar. Media, channelnya, waduh 5 menit. Ada bingung. Ya, bingung. Alhamdulillah. Kemudian solusi bagaimana mempertahankan target pasar.
customer relationship. Tidak akan saya bahas panjang karena nanti ada di Mbak Uun. Oke, lanjut. Nah, Tangannya sama setelah semua setelah semua tadi dapat ya, dipilih. Nah, sekarang tentukan apa sih yang diinginkan dari project itu gitu. Saya sebenarnya lebih enak kalau menerangkan itu tuh ada contoh, tapi memang udah oke. Ya apa yang kita dari project itu? Pasti ingat ya Mas Fikri itu nerangin sehari full kan? Bingung kan? Oke, lanjut. Iki 20 menit. Nah, sekarang di situ sambil dilihat ya, oke, dilihat di workbooknya ada perantara antara cost structure antara apa yang diberikan dengan apa yang didapatkan. Nah, kalau untuk